Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Pisces di akhir bulan Juli 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan ya, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, karena untuk energi dan pesan yang disampaikan lewat bacaan ini juga bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, kemungkinan cocoknya terhadap pasangan kamu, atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi finansial yang tengah dealing sama kamu. Tergantung sama siapa kamu sedang dealing. Oke, saya buka dulu semuanya ya. Hampir kecampak nih. Ada Five of Gabriel, a challenge you can resolve. Withdraw from the drama of others. Have patience with yourself and those around you. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan konflik, masalah yang membuat kamu jadi konflik batin. Ada lingkungan toksik, orang-orang toksik di sekitar kamu. Bisa jadi kamu dealing juga dengan tetangga toksik. Ada semacam drama. Orang lain mungkin suka berpura-pura atau berbohong mengenai berbagai hal untuk membenarkan tindakan mereka. Tetapi di sini kamu bersabar, mencoba untuk menekan amarah yang ada dari dalam hati. Pengen rasanya marah, tapi kamu berusaha menahan itu karena saya ngerasa kamu adalah sosok yang religius, sangat taat sekali di dalam beragama. Bahkan ada beberapa di antara kamu rela untuk berkorban, mengorbankan perasaan, mengorbankan tenaga pikiran untuk sesuatu hal yang kamu anggap baik berdasarkan ajaran agama. Kalau kita ditindas, disakiti, tapi kalau kita balas itu dengan kebaikan, maka Tuhan atau Allah itu akan ngebalas hal-hal yang baik juga terhadap kita. Nah, ada semacam keyakinan gitu dan kamu berpegang teguh pada hal tersebut walaupun kamu dikelilingi dengan konflik. Nah, tapi kamu berusaha untuk menahan diri walau kadang-kala pengen rasanya meledak kan gitu ya. Ada dembun. Ada beberapa di antara kamu mungkin akan ngerasa sedih banget gitu, ngerasa tertekan, ngerasa udah sekuat tenaga menahan emosi. Terakhir kamu menangis, meluap-luap sendiri di rumah atau di kamar ya. Ada Knight of Wands. Ada beberapa di antara kamu sedang mempersiapkan diri untuk tantangan baru untuk suatu project. Sebenarnya di sini saya ngelihat kamu adalah seseorang yang memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap sesuatu ini. Bisa orang yang kamu cintai, karena kamu mencintai anak-anak kamu. Misalnya kamu akan berjuang mati-matian untuk pendidikan mereka dengan bekerja keras. Nah, ini juga menjadi simbol adanya kecintaan terhadap pekerjaan. Mungkin kamu sangat passionate, kamu sangat mencintai karir kamu, sehingga kamu bahkan rela meluangkan waktu dan tenaga kamu untuk memberikan kontribusi lebih pada karir kamu itu. Terkadang ya, ketika kita dealing dengan orang-orang toksik, kita passionate di bidang kita, malah kita dimanfaatin. Saya ngerasa ada beberapa orang di sini yang dealing sama kamu. Ya, kamu sebenarnya melakukan pekerjaan kamu dengan sangat baik, tapi orang-orang di sekitar kamu berusaha untuk menjatuhin kamu, mengambil celah, mencari-cari kesalahan kamu untuk mengangkat derajat mereka, meningkatkan statusnya mereka, tapi dengan menjatuhkan kamu gitu. Saya juga ngerasa di sini kamu adalah sosok the champion of emotion atau the champion of artistic endeavors. Itu adalah seseorang yang mampu untuk menguasai emosinya. Walaupun kamu dalam keadaan suasana hati kacau, pikiran kacau, tapi kamu mampu ya menahan itu. And it's very powerful. Itu sangat powerful sebenarnya ya. Bukan sesuatu yang mudah untuk bisa mengontrol atau menekan emosi. Dan saya ngerasa ini kamu lakukan karena kamu pengen adanya ketenteraman, kesejahteraan. Kamu gak pengen ribut-ribut. Kamu pengen ada kedamaian. Daripada aku respon balik, misalnya ada orang yang berusaha untuk mancing-mancing emosi kamu, daripada aku terpancing,
jadi ribut, jadi kacau, lebih bagus aku diam aja. Semacam itu tuh di sini ya. Oke, ada juga beberapa di antara kamu mungkin akan nggak sanggup nih untuk menahan. Karena kamu udah berusaha nahan-nahan itu. Tapi pada akhirnya kamu meledak. Perubahannya itu nggak terkontrol. Bahkan kamu sendiri nggak ngira-ngira bahwa kamu akan meledak seketika. Ya, di sini mungkin kamu udah bertahan cukup lama ya. Tahan emosi. Tapi ketika kamu berada dalam situasi itu, kamu sebenarnya udah mengingatkan diri kamu untuk jangan nanti ke-trigger ya untuk marah atau emosi. Tapi ada sesuatu yang mendadak atau sudden changes ya. Nggak bisa kamu kontrol dan nggak bisa kamu prediksi. Tahu-taunya kamu di sini meledak. Tahu-taunya kamu marah. Ya, terjadilah itu konflik. Bisa jadi konflik ini terjadi di dalam rumah, hubungan kamu dengan anggota keluarga ataupun dengan partner kerja kamu. Sebenarnya kamu adalah sosok yang pandai di dalam menyelesaikan banyak masalah ya. Tetapi terkadang ketika udah melampaui batas, kemungkinan bisa saja ya ada kemarahan yang sangat besar yang akan timbul dari diri kamu sendiri, atau mungkin ini bukan kemarahan melainkan sedih, tiba-tiba nangis sejadi-jadinya. Oke, saya akan buka kartu oracle karir kamu. Sebaiknya memang ya, kalau kita dealing dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan kita yang toksik, be professional, jangan terlalu ambil hati. Di sini saya ngeliat kamu sensitif banget ya. Kalau kamu bawa hati, yang ada orang-orang yang kenal kamu, yang tahu kamu orangnya sensitifan, mungkin akan semakin menjadi-jadi ngerjain kamu gitu. Ya, be professional. Kalau kamu mengandalkan reality, logisme, mungkin kamu akan mampu memberikan respon yang profesional terhadap mereka tanpa melibatkan sisi atau bagian emosional kamu. Okay, speaker, your life purpose involves your skills of oration. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ada seorang pimpinan, seorang leader. Kamu mampu berorasi, berwacana, atau berbicara. Jangan sampai ya kan, sebagai pimpinan mungkin kamu digosipin, kamu dicerca, atau kesalahan kamu dicari-cari oleh bawahan kamu gimana supaya kamu jatuh gitu. Tapi ya be professional gitu. Apa yang seharusnya kamu sampaikan sebagai pimpinan ketika kamu mengadakan rapat, ya sampaikan secara profesional seputar pekerjaan aja gitu. Tidak melibatkan hal-hal yang bersifat pribadi. Kalau kamu kepancing untuk ngebahas hal-hal yang bersifat pribadi, justru akan semakin menjatuhkan diri kamu, menjerumuskan kamu ke dalam topik pembicaraan bawahan-bawahan kamu. Ya, oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Pisces. Apa kira-kira pesan spiritual guidance Pisces untuk kamu di minggu ini ya? Yang pertama, unlimited ideas. Your mind is one with God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas, guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Kalau kamu memanfaatkan sisi emosional kamu yang sangat dalam itu tadi, sangat deep dia ya, ke arah yang positif. Misalnya, kamu memanfaatkan kepekaan kamu ini menjadi sosok yang imajinatif, kreatif, menggali gudangnya kreativitas dari alam bawah sadar ini akan sangat efektif banget untuk memperkaya atau menambah kreativitas kamu, seperti inovasi-inovasi membentuk diri kamu menjadi pribadi yang diperkaya dengan pemikiran-pemikiran, ide-ide yang cemerlang. Kalau misalnya ada masalah yang kamu hadapi, ada selalu solusi itu. Nah, kita sebenarnya kan memiliki alam bawah sadar ya, itu gunanya memori, kreativitas, berbagai macam solusi, itu kita dapatkan dari sana. Seperti kata Albert Einstein, ya pengetahuan penting, tapi yang lebih berharga adalah imagination.
Dan orang yang imaginative itu biasanya sangat sensitif. Dan di sini saya melihat kamu memiliki deep emotion tadi. Kalau ini kamu arahkan dia ke arah positif, ini akan memperkaya kamu dengan kreativitas, ide, inovasi. Karena yang sangat berharga itu adalah ide. Ide itu mahal loh, gitu ya. Ide adalah buah pikiran. Kalau kerja-kerja ya semua orang bisa kerja, tapi untuk menciptakan ide itu nggak mudah. Oke, yang kedua, ada windfall of abundance, an increase in abundance in arriving in many different forms. Some of them are expected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Kamu diperkaya dengan deep emotional tadi, dengan kemampuan memahami emosi yang sangat dalam, memiliki kepekaan yang sangat dalam. Ini merupakan anugerah atau kemampuan yang diberikan oleh semesta terhadap kamu untuk kamu manfaatkan di dalam mengembangkan skill kreativitas kamu untuk masa depan kamu. Kamu juga bisa mengelola alam bawah sadar kamu untuk penyembuhan masalah psikis, masalah sakit hati, masalah mental. Bukan untuk memendam energi-energi toksik atau bukan untuk merespon orang-orang toksik di sekitar kamu, tetapi ini diberikan ke kamu untuk kamu gunakan sebagai modal kamu ketika kamu dealing dengan orang-orang toksik yang berusaha untuk merusak mental kamu. Justru ini juga alat nih untuk menyembuhkan mental yang sakit tadi ya. Harus menjelajah ke alam bawah sadar juga, dan kamu memiliki potensi menjelajahi alam bawah sadar itu. Pisces itu kan adalah zodiak yang paling intuitif. Makanya kalau kamu berniatan untuk menjadi tarot reader itu cocok juga itu. Ya, oke. Yang ketiga, clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Perlu di sini bagi kamu untuk bersih-bersih. Bersih-bersih bukan cuma bersih-bersih rumah, bersih-bersih pikiran dari energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif, bersih-bersih diri dari teman-teman toksik. Nggak cuma itu aja ya, tapi makanan juga. Jenis makanan, jenis minuman yang gak sehat dengan tubuh kamu seharusnya dan sebaiknya itu mulailah dibersihkan. Kadang-kala faktor makanan juga akan mempengaruhi kinerja otak, emosi ya. Orang kalau terlalu banyak makan garam yang sangat asin-asin, tekanan darahnya pasti meningkat ya, mudah emosi, marah gitu. Atau kalau kamu terlalu banyak makan cucumber, mentimun kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya, bisa menurunkan tekanan darah. Kalau sampai rendah banget, bawaannya lemes. Jadi yang berlebihan itu nggak bagus untuk kita. Harus balance dia ya. Kamu juga harus paham juga dengan tubuh kamu. Apakah kamu butuh menaikkan tekanan darah atau merendahkan? Porsi atau kadar makanan itu perlu kamu sesuaikan dengan kondisi tubuh kamu. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diambilkan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.